Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul paragraf atau alinea dalam teks. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Raden Billy, Paransika, dan teman-temanku yang hadir pada pertemuan ini. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Perkenalkan dengan saya sendiri, Madina Itiarti, sebagai moderator, dan para presentator saya yaitu Dewi Indriani, Seviana Zulfa Alwalia, Muhammad Fikriana Ramadan, dan Lukman Hafiz Farandi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Berkaitan dengan pengertian alinea paragraf, berikut adalah beberapa pengertiannya menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Menurut Lamudin Finoza tahun 2004, alinea 149 mengemukakan bahwa alinea atau paragraf ialah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Yang kedua, menurut Sabati Ahadiyah, Maidar G.R. Sejat, Sakura Haji Ridwan mengemukakan bahwa alinea atau paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan tahun 1988 alinea 144. Yang ketiga, menurut Goris Keraf tahun 1979 ayat 62 menyatakan bahwa alinea tidak lain dari suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau luas dari kalimat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alinea paragraf ialah bagian dari wacana, teks atau karangan yang di dalamnya tersusun dari beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga menjadi kesatuan yang utuh yang berbentuk satu gagasan utama. Selanjutnya ada contoh paragraf berikut yang berisi gagasan utama atau kalimat topik dan bergagasan bawahan dalam kalimat penjelas. Yang pertama ada sampah selamanya selalu memusingkan. Kedua, berkali-kali masalahnya diseminarkan dan berkali-kali pula solusinya dirancang. Ketiga, namun berbagai keterbatasan tetap menjadikan sampah sebagai masalah yang pelik. Yang keempat, pada waktu diskusi atau seminar sampah berlangsung, penimbunan sampah terus terjadi. Yang kelima, hal ini mendapat perhatian serius karena masalah sampah berkaitan dengan pencemaran air dan banjir. Yang keenam, selama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir, dan pengolahan sampah itu belum dapat dilaksanakan dengan baik. Selama itu pula sampah menjadi masalah, menurut Arifin tahun 2011 ayat 119. Keenam ayat dalam paragraf di atas membicarakan soal sampah, sehingga topik dalam paragraf tersebut adalah masalah sampah. Kalimat-kalimatnya koherensi atau saling berkait atau saling terkait logis sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami topik masalah sampah dalam paragraf itu yang baik. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fikriana Ramadan. Kepada beliau saya persilakan. Selanjutnya ada fungsi paragraf. Paragraf yang berupa himpunan kalimat saling terkait dalam mengemukakan gagasan utama berfungsi penting bagi penulis paragraf dan bagi pembaca paragraf dalam teks. Selanjutnya ada macam-macam fungsi paragraf. Yang pertama, fungsi paragraf bagi penulis. A. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. B. Paragraf menggunakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. C. Paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pemikiran penulis. D. Penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk dalam paragraf berikut. E. Paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherasi, bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Lalu yang kedua,
Fungsi paragraf bagi pembaca. A. Dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. B. Membaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan pesan yang kondusif. C. Membaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. D. Pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf penulis. Paragraf tertulis. E. Pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tapi dapat juga dengan gambar, bagian diagram, grafik, dan kurva. Selanjutnya ada persyaratan yang baik benar. 1. Kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengumpulkan satu tema yang jelas. 2. Variasi yang padat, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Cara mengaitkan antar kalimat dalam paragraf dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Penggunaan kata kunci atau repetisi yang terdapat dalam setiap kalimat. B. Penggunaan kata penghubung atau konjungsi setiap awal kalimat dengan tepat dan benar. C. Penggunaan kata ganti orang atau kata ganti penunjuk sebagai pengganti gagasan utama dengan kata-kata seperti dia, mereka, nya, itu, tersebut. 3. Penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelasan gagasan atau paragraf. Metode yang digunakan dalam metode proses sampai dengan metode definisi. 4. Setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Posisi kalimat topik dalam paragraf ditempatkan pada A. Kalimat topik pada awal paragraf atau deduktif. B. Kalimat topik pada akhir paragraf atau induktif. C. Kalimat topik pada awal dan akhir paragraf, deduktif dan indukatif. D. Kalimat topik pada tengah paragraf atau intranaratif. E. Kalimat topik pada sebuah kalimat dalam paragraf atau deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf terus dalam kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat karena kedua kalimat itu hanya menyampaikan satu gagasan utama. Penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentuk kata. 6. Dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tapografi, kurva, dan gambar. 7. Penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan, pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. 8. Penulisan paragraf yang menjorok ke dalam jejer atau menumpuk. 9. Penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 300 sampai 100, 30 sampai 100 kata, dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. 10. Jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur alamiah paragraf. Dalam pembentukan sebuah paragraf, dibutuhkan unsur-unsur yang membuatnya padu. Unsur-unsur tersebut diantaranya yakni poin pertama, gagasan utama atau ide pokok atau gagasan pokok. Ialah ruh dari sebuah paragraf yang juga merupakan inti dari permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis. Gagasan utama berada dalam kalimat utama. Poin kedua, kalimat utama atau pikiran utama atau kalimat topik ialah kalimat yang membuat gagasan utama. Letak kalimat utama bisa berada di awal paragraf deduktif, di akhir paragraf induktif, atau di awal dan akhir paragraf deduktif induktif. Slide selanjutnya. Yang pertama, ada kalimat utama dan gagasan utama. Topik tersebut biasanya dibahas secara rutut setahap demi setahap dari subtopik ke subtopik yang lain, hingga pembahasan tentang topik yang luas itu selesai. Ketika membicarakan subtopik itu, biasanya penulis akan membuat serangkaian tulisan yang terdiri dari paragraf-paragraf. Jadi paragraf adalah satuan ide atau satuan gagasan yang kecil yang apabila dirangkai dengan satuan ide yang lain akan membentuk sebuah karya tulis yang lengkap. Bagian-bagian yang menyusun paragraf itu adalah kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, dan gagasan penjelas. Yang kedua, ada kalimat utama dan jenis paragraf. Poin pertama, kalimat penjelas adalah
Kalimat yang memperjelas, menguraikan, atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama. Dengan kata lain, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi gagasan penjelas. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan akhir paragraf, atau di awal sampai akhir paragraf. Poin kedua, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal sampai akhir paragraf sebenarnya tidak mempunyai istilah khusus. Namun biasanya kalimat utama akan berada di awal sampai akhir paragraf jika paragraf tersebut berupa narasi dan deskripsi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah dapat ikut menyaksikan sesuatu yang digambarkan itu. Slide selanjutnya. Di sini ada contoh, poin pertama, contoh dari kalimat utama gagasan paragraf. 1. Rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. Kedua, dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. Ketiga, lantai terbuat dari marmer. Keempat, pintu-pintu kamar terbuat dari emas. Kelima, meja kursi terbuat dari bahan aluminium dan monel. Contoh yang kedua dari contoh jenis paragraf. Yang pertama, selama Mei 2010, ini Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Yang kedua, dana terkumpul itu dibelikan beragam bahan kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan lain-lain. Ketiga, setelah itu bahan-bahan tersebut mereka bagikan ke berbagai panti asuhan. Keempat, hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Baiklah, yang selanjutnya yaitu nomor 3 adalah gagasan utama paragraf. Gagasan utama paragraf adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama, yang diperjelas oleh gagasan penjelas, yang menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Oleh karena itu, gagasan utama paragraf itu sama dengan ide pokok paragraf, pokok pikiran paragraf, atau pikiran utama paragraf. Poin yang kedua, gagasan penjelas paragraf adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat penjelas, yang berfungsi memperjelas gagasan utama, dan tidak menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Gagasan penjelas bisa berupa contoh-contoh, bukti-bukti, data-data, fakta-fakta, penjabaran, detail, dan lain sebagainya, yang digunakan untuk memperjelas gagasan utama. Contohnya, yang pertama, rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. Dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. Lantainya terbuat dari marmer, pintu-pintu kamar tersebut dari emas, meja kursi terbuat dari bahan aluminium dan monel. Contoh yang kedua, selama Mei 2010 ini, Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Dana yang terkumpul itu dibelikan beragam bahan kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan lain-lain. Setelah itu bahan-bahan tersebut mereka bagi-bagikan ke beberapa panti asuhan. Hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Yang keempat adalah gagasan utama teks. Bila jenis teksnya adalah tajuk rencana, maka istilah tersebut bisa kita ubah menjadi gagasan utama tajuk. Bila jenis teksnya adalah berita, maka istilah tersebut bisa kita ubah menjadi gagasan utama berita. Pengertian gagasan utama teks juga tidak jauh berbeda dari pengertian gagasan utama paragraf. Bedanya, gagasan utama paragraf itu mengacu pada satu paragraf, sedangkan gagasan utama teks itu mengacu pada satu teks. Jadi, gagasan utama teks adalah topik atau hal pokok yang dibicarakan dalam sebuah teks atau pokok pembicaraan sebuah teks. Poin yang kedua, ada dua cara menemukan gagasan utama teks. Pertama, dengan memahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Ciri pertama ini adalah cara paling cepat.
Cukup dengan membaca sekilas sebuah teks, kita biasanya akan segera dapat mengidentifikasi hal pokok yang dibicarakan. Cara yang kedua, dengan menemukan ide pokok tiap paragraf lebih dulu. Kemudian dari gabungan ide pokok tiap-tiap paragraf itu, kita simpulkan hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi. Slide selanjutnya yaitu contoh dari gagasan utama teks. Poin pertama, yang pertama, selama Mei 2010 ini Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Ya, lalu yang kedua, dana itu digunakan untuk memberi bahan-bahan kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, setelah itu bahan-bahan tersebut mereka bagi-bagikan dan ke berbagai panti asuhan. Lalu yang keempat, hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Untuk poin yang kedua, yang pertama yaitu tidak hanya itu, Aremania juga terkenal sebagai supporter kreatif dan atraktif. Yang kedua, Aremania hanya kelompok supporter, bukan seniman musik, tetapi ternyata mereka bisa menciptakan lagu. Lalu yang poin ketiganya itu banyak sudah lagu yang mereka ciptakan, bahkan juga banyak yang ditiru oleh supporter lain. Lalu yang keempat, Aremania juga bisa menggelar pentas kedua di pinggir lapangan dengan melakukan tarian-tarian kompak sambil bernyanyi walau tanpa latihan sebelumnya. Next. Untuk pembahasannya, poin pertama, satu, gagasan utama paragraf 1 adalah Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Gagasan kalimat 4, karena kalimat ini diperjelas oleh kalimat yang lain. Kalimat 1, 2, dan 3 adalah gagasan penjelas karena isinya penjelasan gagasan kalimat 4. Lalu poin kedua, gagasan utama paragraf 2 adalah Aremania terkenal sebagai supporter kreatif dan atraktif. Gagasan kalimat 1, karena kalimat ini diperjelas oleh gagasan kalimat-kalimat yang lain. Gagasan kalimat 2, Aremania bukan seniman, tetapi bisa menciptakan lagu. Gagasan kalimat ketiga, banyak lagu yang sudah mereka ciptakan. Dan gagasan kalimat 4, yaitu Aremania bisa menggelar pentas kedua di pinggir lapangan. Disebut gagasan penjelas karena hanya berisi data-data faktual yang memperjelas gagasan kalimat 1. Untuk poin ketiga, nomor 3, paragraf ketiga, kalimat 1 berupa gagasan yang masih memerlukan penjelasan atau bukti-bukti. Ternyata kalimat 2 sampai dengan 4 berisi bukti-bukti yang memperkuat atau memperjelas pernyataan kalimat 1. Oleh karena itu, gagasan utama paragraf 3 adalah Aremania terkenal sebagai supporter sportif, termasuk ke dalam gagasan kalimat 1. Untuk poin keempat, nomor 4, kita sudah mengetahui bahwa gagasan utama paragraf 1 adalah Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Gagasan utama paragraf 2 adalah Aremania terkenal sebagai supporter kreatif dan atraktif. Dan gagasan utama paragraf ketiga adalah Aremania terkenal sebagai supporter sportif. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa gagasan utama teks di atas adalah Aremania adalah supporter berkepedulian sosial, kreatif, atraktif, dan sportif. Dalam kurung kotak Aremania. Next. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.